Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Ruhani bersama saya dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari salah satu subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrul Razi dari Gandasuli, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Iya. Semoga Pak Yai selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Yai, saya mau bertanya, apakah jin yang sudah mendarah daging dalam tubuh manusia itu bisa dikeluarkan dari badan manusia? Iya, monggo Pak Kiai. Iya. Iya, ini memang sangat apa istilahnya ya? Sangat terkenal yang hubungannya dengan ruqyah Pak Ustaz. Ruqyah itu mengusir jin dari badan manusia. Itu sebetulnya tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Iya. Hanya kita membuat benteng supaya tidak bisa keserang oleh mereka. Lah kalau keluar bagaimana? Dalam hadis Nabi, inna syaitona yajri min ibni adam majrad dam, rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud dari sahabat Anas. Al-Bukhari wa Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Sofiyah. Hadis ini hadis sahih. Rasul bersabda, inna syaitona, sesungguhnya setan, yajri berjalan min ibni Adam, dalam diri anak Adam, majrodam, pada pembuluh darah. Al-Quran di surah An-Nas juga jelas, min syarril waswasil khannas. Al-khannas ini siapa? Alladzi waswisu, dia yang membisikkan kejahatan fi sudurin nas, dalam diri manusia. Siapa yang membisikkan kejahatan itu? Minal jinnati, dari jin, wanas, dan manusia. Berarti itu sebetulnya tidak keluar, jin itu tidak keluar dalam diri kita, dari diri kita. Kok bisa kadang-kadang itu jinnya sudah keluar lah? Kan sudah kemarin sudah dijelaskan, kalau kita manusia normal tidak akan bisa melihat jin kecuali kita mendapatkan izin dari Allah. Lah kalau kita tidak mendapatkan izin dari Allah, kita bisa melihat jin, berarti kita lagi difitnah kan gitu. Artinya kita lagi diuji, lagi istidraj, diluluh sama Allah kan, lagi dibiarkan kita sukses dalam kesesatan. Jadi saya jawab, sebetulnya ruqyah itu memang ruqyah syariah penting. Irqi ya, dalam sebuah hadis, irqi in lam yakun syirkun, idza lam yakun syirkun. Ruqyahlah kamu, ini khitab kepada Safa. Safa dari baginda Nabi, silakan kamu meruqyah malam yakun syirkun, selama tidak mengandung syirik. Dalam hadis lain, naha anir rokok, Rasulullah itu melarang ruqyah. Tapi ruqyah yang ghairu syar'iyyah. Nah kalau ruqyah syar'iyyah ya fahiya matlubatun, malah itu yang dicari. Nah ruqyah syar'iyyah apa? Ruqyah syar'iyyah ya Al-Qur'an. Kita lihat dalam ayat 45 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idza qara'tal qur'ana, jika kamu, bila mana kamu membaca Al-Qur'an, ja'alna, maka kami jadikan, bainaka, di antara kamu, wa bainal ladzina la yu'minuna, dan di antara mereka orang banyak yang tidak beriman, bil akhirati, dengan akhirat,
hijaban bagi benteng, masturo yang tersembunyi atau yang tertutup. Artinya apa? Ruqyah syariah berarti Quran sebagai benteng. Sebagai benteng. Minimal kalau kita tidak menggunakan ruqyah Qur'aniyah dengan benteng yang disebutkan dalam hadis qudsi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hisni faman dakhalahu amina min azabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hisni adalah bentengku, kata Allah. Faman dakhalahu, barang siapa memasuki bentengku itu amina min azabi, maka aman dari azabku. Nah, adanya ruqyah-ruqyah yang seperti ini memang diperlukan untuk membentengi diri kita dari serangan-serangan setan, dari serangan-serangan iblis, dari serangan-serangan jin. Jadi kalau di dalam, saya pernah baca tafsir Sawi, jin itu berarti moyangnya namanya Abul Jan. Kalau setan moyangnya berarti iblis. Kalau manusia moyangnya Adam, gitu loh. Ada 3 usul, ada 3 pokok dari manusia. Adam sebagai moyang manusia, jin Abul Jan, dan setan adalah iblis. Iblis itu berjanji, iblis punya program. Iblis punya program setelah dikeluarkan oleh Allah. Kita lihat di surah Shad ayat 77 hingga ayat 78. Program iblis ini, makanya kita perlu ada ruqyah syariah ya di sini. Di situ Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Qala, Allah berfirman, fakhruj, keluarlah kamu wahai iblis, minha, dari surga, fa innaka rajim, sesungguhnya kamu betul-betul dilaknati. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin, dan sesungguhnya tetap bagi kamu laknatku, kutukanku, ila yaumiddin, hingga di hari pembalasan. Tapi iblis setelah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dilaknati oleh Allah, iblis minta tangguh. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala, iblis mengatakan, Rabbi, ya Tuhanku, fa'anzirni, tangguhkanlah aku, ila yaumi yub'atsun, hingga hari di mana semua manusia ini dibangkitkan. Nah, Allah Ta'ala menyanggupi. Qala fa innaka minal munzarin. Ini kan janji udah. Jadi iblis nggak mati. Iblis itu tidak mati. Nah, kalau jin mati. Ya, jin kan mendapatkan khitab sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau iblis tidak mati, tapi kalau jin mati. Karena jin itu hukumnya sama dengan manusia, terkena hukum taklif beribadah. Nah, Allah Ta'ala menjawab, qala fa innaka minal munzirin. Iya, kamu sesungguhnya betul-betul orang yang diberi tangguh. Diberi tangguh sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum, hingga hari waktu yang telah ditentukan, yakni hari kiamat. Berarti kan tidak mati. Tidak mati. Dari situlah iblis punya program. Apa programnya iblis? Di qadiyah berikutnya, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadakal mukhlasin. Qala, iblis mengatakan, fa bi izzatika, maka demi keperkasaanmu, kehebatanmu ya Tuhanku, la ughwiyannakum, sungguh aku la ughwiyannahum, sungguh aku akan menyesatkan mereka, Bani Adam, ajmain, keseluruhan. Coba janji iblis itu. Setelah dikutuk oleh Allah, berjanji, saya mohon ditangguhkan, tidak akan mati di dunia, dan berjanji akan la ughwiyannahum ajmain, sungguh akan aku sesatkan Bani Adam ini secara keseluruhan. Makanya sulit, kita tidak bisa mengalahkan iblis. Iblis kan sudah dijelaskan pandainya luar biasa. Kecuali lah, ini ada pengecualian dalam ayat 83-nya, illa ibadakal mukhlasin, illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu ya Allah, minhum, dari Bani Adam ini, al mukhlasin, orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu yang sulit dikalahkan sama iblis. Semuanya mudah. Orang pandai, iblis lebih pandai.
Nah, iblis itu yang kalah ya dengan orang yang ikhlas, karena iblis ibadah nggak ikhlas. Oh, makanya dalam ayat ini illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu dari Bani Adam ini yang ikhlas itu sulit, saya tidak bisa mengalahkan mereka. Karena apa? Orang ikhlas ini yang dilihat kan hanya ridho dan izin Allah. Jadi untuk dasar-dasar yang seperti ini saya jawab bahwa pada hakikatnya ruqyah itu tidak bisa mengeluarkan jin dari dalam diri manusia. Tidak bisa keluar karena dalilnya jelas, inna syaitona yajri min ibni adama majradam. Nah, kalau keluar berarti apa? Kalau keluar berarti iblis tidak berjalan, setan tidak berjalan dalam diri manusia, hanya singgah. Sementara manusia itu diberi nafsu negatif yang sebagai kendaraan iblis dan kendaraan setan dalam diri manusia. Nah, saya katakan seperti ini berarti ruqyah manfaatnya apa? Ruqyah itu manfaatnya membentengi. Ya, membentengi tapi tidak mengeluarkan iblis. Lah nanti janji iblis fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain enggak ada toh. Janji iblis kan fa bi izzatika, maka demi keperkasaanmu ya Allah, ya, la ughwiyannahum ajmain, akan aku betul-betul menyesatkan mereka secara keseluruhan. Ini nanti janjinya kosong dong. Jadi iblis itu tidak keluar, setan itu tidak keluar, jin itu tidak keluar dari diri manusia, tapi manusia punya benteng yang kuat. Itulah manfaatnya ruqyah. Makanya di pemahaman ini sebetulnya di ayat 45 surah Al-Isra tadi yang saya bacakan, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna hijaban mastura. Jin iblis itu kan enggak iman, yang pada hakikatnya sangat iman adanya akhirat, tahu kok kehidupan, tapi kan iblis itu membangkang perintah Allah, sehingga pada hakikatnya saya jawab bahwa manusia yang sudah dipenuhi jin, sudah dipenuhi setan, itu pada hakikatnya tidak keluar, ya, tapi bentengnya kuat. Nah, kecuali dengan izin Allah tadi. Kalau sudah illa ibadaka minhumul mukhlasin, tak mungkin dia bisa lepas secara keseluruhan karena izin Allah. Tapi iblis itu kan kalah sekarang, besok lusa akan mencari jalan. Bagaimana saya bisa menundukkan si A, kan gitu. Itu biangnya atau pimpinan besarnya kan akan mencari cara, si A harus dikalahkan oleh kamu. Ya, seperti contoh kita menjadi manusia kan dalam strategi menjalani kehidupan dan penghidupan akan ada seperti itu kan. Jadi dengan alladzi waswisu fi sudurin nas, itu berarti kan melekat dalam diri manusia. Kemudian yajri majrodam, berjalan dalam pembuluh darah. Kemudian hadis tadi ayat fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ini kan langkah-langkah atau program-program iblis yang memang pada kenyataannya iblis ada dalam diri manusia, yang mungkin bisa lepas, tapi kan tidak lepas begitu saja. Wong sudah tahu, orang itu kalau sudah menguasai sesuatu mau pergi secara sukarela apa tidak kaya Ustaz? Tidak akan kan? Kalau sudah menguasai lapangan, misalkan iblis itu sudah menguasai lapangan kita, kira-kira mau pergi begitu saja apa tidak? Tidak. Itu tidak mungkin. Wong sudah tahu itu kelemahannya A, B, C dan seterusnya. Ya, pimpinan iblis pun akan mengutus orang yang sudah tahu kan, hanya kelemahannya kadang-kadang si A begini, itu sudah tahu strateginya, sehingga tidak mungkin akan keluar begitu saja.
Saya kembali dengan bahasa wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, sebagai benteng yang sangat kuat. Lah, alladzina la yu'minuna bil akhirati sebetulnya mereka yang tidak beriman tentang adanya akhirat. Iblis iman tapi membangkang. Lah kalau iblis iman tapi membangkang kan sama halnya hukumnya hukum tidak beriman dong. Oh, nah inilah yang dilihat dalam bahasa hijab masturo, sebagai benteng yang tertutup. Berarti manfaatnya ruqyah syar'iyah yaitu isinya Al-Qur'an. Minimal ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi mohon maaf, Kiai saya dulu memberikan wejangan kepada saya, jangan sekali-kali kamu meruqyah seseorang yang orang itu dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sehat artinya apa? Orang itu tidak kesurupan, yang pingsan, tapi sadar. Itu kalau ditarik memang bisa keluar, tapi itu sama halnya membuka pintu yang lebih besar untuk mendatangkan setan, jin dan seterusnya yang lebih kuat. Jadi saran kiai saya itu, ketika kamu mau meruqyah, bacalah ruqyah itu yang lebih tepat ketika orang itu tidak sadar. Nah, kadang-kadang kan ada orang walaupun sadar tapi tidak sadar. Itu para peruqyah yang kita lihat kan seperti itu. Ya boleh saja, monggo. Hanya Kiai saya memberikan ujangan seperti itu. Alangkah lebih baiknya ketika kita mau meruqyah ya si pasien memang tidak sadar, itu lebih bagus. Dan kalau ketika si pasien sadar, itu lebih bagus ya ruqyah sendiri. Iya, kita bimbing gitu loh. Kita bimbing baca Al-Qur'an, kita bimbing baca zikir, minimal zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga bukannya mengusir jin, bukannya mengusir setan dari diri kita, tapi kita membentengi sehingga setan jin itu tidak bisa nyerang kita. Dengan adanya hijab mastur, benteng yang tertutup ini. Jadi program iblis ini tidak akan berlaku ketika kita punya benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita ikhlas. Yang kedua, kita ahli Quran. Yang ketiganya, kita mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah. Insya Allah itu bentengnya sangat kuat. Jadi ruqyah syariah tujuannya ya untuk itu, bukan menghancurkan jin, bukan menghancurkan setan, tapi membentengi diri kita supaya menjadi illa ibadaka minhumul mukhlasin, menjadi orang yang ikhlas dan menjadi orang yang bisa berbuat baik, menyontoh baginda Nabi, akhlak-akhlaknya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik menurut Allah, ya coba pengecualian dalam janji iblis ini, qala fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain, kita dikecualikan, bukan termasuk ajmain ini isinya, tapi kita illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu dari kelompok Bani Adam ini orang-orang yang ikhlas. Ya, kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita menjadi orang yang mendapatkan ridho dan izin Allah, sehingga kita ikhlas dalam segala hal dan kita punya benteng yang kuat dari Al-Qur'an, benteng yang kuat dari zikir kita, khususnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga program iblis tidak bisa mengena kepada kita. Saya kira cukup Pak Ustaz. Terima kasih Pak Kiai. Demikian jawaban mengenai pertanyaan dari salah satu subscriber. Bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.